Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam. Good evening everyone. Selamat malam. Good Good evening, evening, Kak. teman-teman. Oke, how are you doing? Bagaimana kabarnya malam ini? I'm fine. Baik. Alhamdulillah, thanks. Alhamdulillah. Oke. How's the weather there? Bagaimana cuacanya di sana? Apakah sedang hujan atau Rain-rain, Kak. rain-rain ya? Mendung, mendung, mendung. Mendung ya. Di sini juga sudah mulai apa ya, ada suara gelundung-gelundung gitu ya. Kayak mau hujan sepertinya ya. Iya. Tapi keren sekali adik-adik malam ini justru di sini berkumpul untuk belajar mempersiapkan NPDB ya. Ini semua udah daftar kan? Sudah. Udah ya, udah Siap, daftar. sudah, Kak. Udah ya, oke. Semoga yang mendaftar siapa tahu nanti bisa ketemu langsung sama saya ya. Di mana ya Amin. ada pokoknya. Ini dari MTS 2 Pemalang ya? Iya. Nah, Oke. iya, Cool. iya. Oke, jadi kalian sudah tahu belum kita malam ini mau belajar apa sama saya? Bahasa Inggris. Oh iya, bahasa Bahasa Inggris. Inggris. Tadi udah dibuka dengan bahasa Inggris. Jadi malam ini saya akan menemani adik-adik belajar bahasa Inggris. Karena nanti salah satu subtes yang diujikan adalah literasi bahasa Inggris ya, teman-teman. Adik-adik ya. Nah, adik-adik perlu diketahui bahwa soal literasi bahasa Inggris ini nanti adik-adik akan diberikan teks berbahasa Inggris dengan berbagai topik. Jadi topiknya itu macem-macem. Bisa topik tentang biologi, maksudnya tentang sesuatu yang biasanya kita temukan di teks biologi gitu ya. Seperti deskripsi hewan tertentu misalkan atau tumbuhan tertentu. Bisa juga topik yang ada di geografi misalkan, topik yang ada di fisika, di ekonomi, banyak sekali. Jadi topiknya tuh beragam. Yang diujikan adalah pemahaman adik-adik terhadap bacaan yang diberikan itu. Jadi bukan hanya hafalan rumus tensis misalkan, tidak ya adik-adik. Jadi lebih ke bacaan, kemudian adik-adik akan ditanyai beberapa pertanyaan. Malam ini saya akan share ke adik-adik di literasi bahasa Inggris itu ada pertanyaan jenis apa saja. Kenapa penting untuk mengetahui jenis-jenis pertanyaan dalam literasi bahasa Inggris? Karena adik-adik, jenis pertanyaan tertentu itu punya cara menjawab yang berbeda juga. Gitu. Jadi jenis pertanyaannya apa, maka cara menjawabnya juga tergantung jenisnya itu. Saya juga akan sharing ke adik-adik dalam menjawab soal literasi bahasa Inggris. Ternyata, karena kan tadi saya bilang memahami bacaan ya. Ternyata teknik membaca itu ada sendiri, teman-teman. Ada dua teknik, yaitu teknik membaca skimming dan teknik membaca scanning. Skimming adalah membaca cepat, sedangkan scanning adalah membaca terfokus. Jadi kita hanya fokus di satu bagian saja. Kalau membaca skimming itu dari awal sampai akhir. Baik, supaya adik-adik punya bayangan dari apa yang saya maksud, saya akan share screen. Saya akan sampaikan atau saya akan tunjukkan contoh soal begitu ya. Nanti kita jawab bersama-sama sambil saya jelaskan jenis pertanyaannya dan bagaimana cara menjawabnya. Oke, saya share screen dulu. Oke, apakah sudah jelas terlihat dan terbaca adik-adik? Ya, Miss. Ya, lumayan ya. Nah, di teks pertama ini kita mendapatkan teks tentang apa itu kira-kira? Tentang organisasi ya. Tentang bergabung ke organisasi.
eh, teksnya ternyata bener-bener random kan ya, acak gitu topiknya. Ternyata ini topik tentang informasi tentang bergabung ke organisasi. Nah, tips yang paling utama dalam literasi bahasa Inggris, dalam menjawab pertanyaan dalam literasi bahasa Inggris adalah, teman-teman, langsung ke pertanyaannya. Jadi ketika kalian membuka soal literasi bahasa Inggris nih, langsung ke pertanyaannya. Jangan baca teksnya dulu. Kenapa? Karena kita membaca teksnya itu berdasarkan apa yang soal minta. Misalkan kita dikasih ini ada berapa paragraf nih? Satu, dua, tiga ya. Ada tiga paragraf. Ternyata yang ditanyakan itu hanya informasi yang ada di paragraf 2. Nah, kita kan jadi membuang waktu ya karena sudah membaca dari paragraf 1. Tapi ada kalanya juga memang kita diminta untuk membaca seluruh paragrafnya gitu. Pokoknya tergantung pertanyaannya, teman-teman. Makanya teman-teman mending langsung ke pertanyaannya aja. Nah, yang nomor satu ini pertanyaannya adalah which two statement that show the benefit of joining student organization in terms of tightening social bonding between one another. Which itu artinya yang mana? Ya, mungkin kita familiarnya sama 5W1H itu what, terus apa lagi? Why? When? Why, When, where, when, Oh. where, who. how. Okay, good. Very good. Why, when, where, what, who, and how. 5W1H itu. Ternyata ada which nih, teman-teman. Which itu artinya yang mana. Jadi kita diminta untuk memilih ya, namanya yang mana. Yang mana two statements, dua pernyataan yang menunjukkan, jadi that itu kadang bisa diartikan yang dalam bahasa Inggris. That show yang menunjukkan the benefits. Ada yang tahu arti benefit? Ada yang tahu nggak arti benefit? Benefit artinya adalah manfaat. Manfaat dari join atau bergabung dengan student organization atau organisasi siswa, atau kalau dalam bahasa Indonesia kita biasa menyebutnya sebagai Office. betul OSIS. In terms dalam hal ya, in terms of itu kalau diartikan ke bahasa Indonesia dalam hal tightening social bonding between one another. Tightening itu biasanya kalau kita harus memakai sabuk pengaman itu harus dengan tight. Nah, tight itu berarti apa? Kencang ya, kencang atau dalam hal keakraban kalau dalam konteks social bonding ya, atau ikatan sosial atau kedekatan sosial antar satu dengan yang lain. Jadi kita diminta untuk memilih dua dari empat pilihan yang ada, mana yang menunjukkan manfaat dari bergabung ke organisasi. Tapi memilih dua pernyataan yang benar ini harus berdasarkan teks. Jadi, kita mesti ngecek satu-satu nih kalau untuk pertanyaan ini. Kita mesti ngecek satu-satu. A, kita baca, lalu kita cek ke atas. Benar tidak? B, kita baca, kita cek lagi ke atas. Dan seterusnya. Ada empat ya. Kita lihat paragraf 2. Display menunjukkan benefit of student organization to promote first basic training for student. Coba paragraf 2 itu dari yang first. Nah, jadi walaupun di sini kata pertamanya adalah first, um, dia bukan paragraf yang pertama karena posisinya dia tidak di yang pertama. Yang pertama adalah joining a student organization is beneficial for students. Maka paragraf keduanya dimulai dari first. First, student organization activities allow you to meet and work with other students, alumni, and company representatives who are highly valuable when starting your internship and career search. Jadi ngomongin tentang um, apa nih kira-kira? Ngomongin tentang kesempatan untuk semacam praktik di perusahaan gitu ya, atau membangun jejaring.
yang mungkin nanti akan penting dalam karir kita ketika kita sudah lulus. Dikatakan bahwa paragraf 2 menunjukkan manfaat me- bergabung ke OSIS untuk mengikuti basic training. Nggak nyambung ya, tidak tidak sinkron gitu informasinya dengan pilihan jawabannya. Maka kemungkinan A bukanlah jawabannya. Kita disuruh milih dua, A bukan jawabannya, maka tinggal tiga pilihannya. Dari tiga itu kita pilih dua saja. A sudah tereliminasi. B, paragraf 3 mendeskripsikan benefit atau manfaat OSIS bergabung dengan OSIS untuk membangun social karakter atau karakter sosial. Berarti paragraf 3 dimulai dari second karena first tadi ini coret-coret dulu ya. Tadi mana nih coretan? Nah, tadi first itu adalah paragraf kedua. Kita diminta untuk membaca paragraf ketiga berarti dimulai dari sini. Second. Jadi kalau ada pergantian paragraf, ini kan udah habis nih ya. Maka ini adalah paragraf baru. Ini juga udah habis. Maka ini adalah paragraf baru. Ini habis. Oh, udah berarti selesai. Karena ini adalah pertanyaannya ya. Paragraf 3. Second, you will have opportunities to learn more about particular fields which give you the knowledge and provide opportunity to give social service. Social service itu adalah semacam kayak baksos atau kegiatan-kegiatan sosial and hosting charity drives. Nah, charity juga termasuk baksos. You can also apply what you have learned at school to society. Kita juga bisa menerapkan apa yang kita pelajari di sekolah ke masyarakat. Berarti benar ya bahwa yang B itu mendeskripsikan bagaimana OSIS itu melatih atau membangun sosial karakter. Dari clue-nya adalah ini. Social service, charity drives. Jadi kita bisa menyimpulkan itu. Next, yang C. Paragraf 4 mendeskripsikan benefit atau manfaat bergabung ke OSIS untuk mengembangkan karakter. Kita lihat tadi paragraf 3 dimulai dari second, berarti ini paragraf 4. Third, you will learn effective communication and presentation skill. You can improve public speaking and gain confidence. Tuh, tidak membahas tentang character building ya, tapi membahas tentang public speaking. Oke, and leadership and confidence. So C is not the answer. What about D? Nah, kemungkinannya D juga jawabannya. Kenapa? Karena kita diminta untuk memilih dua di antara empat, sedangkan kita sudah mengeliminasi A dan C sebagai jawabannya. A dan C tidak menjadi jawabannya. Tapi kita tetap cek ya. Paragraph 5 affirms that student organization can strengthen partnership. Paragraf 5 itu ada di terakhir. Last student who participate actively in organization become well-rounded individuals who are connected to their communities. It helps you keep priorities in focus and have a familiar group to study and take part in recreational activities. Strengthen partnership, me- memperkuat partnership atau mm, apa ya, semacam hubungan apa ya, relasi. Nah, betul ya, karena ada kata-kata connected to their communities. Terhubung dengan komunitas. Berarti komunitas itu maksudnya masyarakat ya, orang-orang di sekitarnya dia. Bisa sesama murid, bisa
guru, bisa orang-orang lain yang memang terlibat dalam program-program student organization itu. Maka yang D adalah juga eh, pernyataan yang benar. Maka jawaban untuk nomor satu adalah B dan D. Nah, teman-teman, baru soal pertama kok kayaknya lumayan rumit ya cara mencari jawabannya. Nah, nomor satu ini jenis pertanyaannya adalah pertanyaan eh, implied. Implied question. Pertanyaan yang meminta kita untuk menyimpulkan. Implied itu artinya kesimpulan, menyimpulkan. Selain implied itu ada infer, kemudian ada conclude. Ini semua artinya menyimpulkan, teman-teman. Ya, jadi kalau misalkan di sebuah soal, teman-teman menemukan kata infer, include, conclude, imply, itu menanyakan eh, kesimpulan. Kesimpulan ini kebetulan merupakan keterampilan membaca yang eh, ibaratnya level tuh dia level 6 lah, ya, level 6 atau level 7. Jadi wajar kalau misalkan mungkin baru soal pertama teman-teman merasa bingung, nggak apa-apa. Di soal kita tuh tidak bisa memprediksi jenis soal mana yang muncul duluan. Biasanya soal level satu, bukan level satu ya, level satu dalam pemahaman bacaan, itu biasanya menanyakan tentang main idea atau ide pokok. Nah, em, ide pokok ini adalah level di bawah kesimpulan tadi. Nanti kita coba lihat, atau kalau misalkan tidak ada di post-test ini, pretest ini saya akan tunjukkan ke teman-teman tentang main idea. Gitu ya. Kita lanjut yang nomor satu tadi jawabannya adalah B dan D. Nah, baru saja disebutkan tadi ya, ada kata imply. Maka ini juga pertanyaan yang menanyakan kesimpulan. Nah, kita diminta untuk menyimpulkan. Apa yang bisa kamu simpulkan dari dialog? What can you imply from the dialogue? Apa yang bisa kamu simpulkan dari dialog di atas? Nah, teman-teman, em, kita mesti ngecek satu persatu. Jadi kita diberikan 4 pernyataan dan harus ngecek pernyataan mana yang merupakan kesimpulan yang benar. Kita cek satu-satu ya. Givar's argument restate what Fajar has mentioned, bahwa argumennya Givar itu hanya eh, menyatakan kembali apa yang Fajar katakan. Emang iya? Coba kita lihat. We can find the protocol for eh, we can find the protocol for protecting ourselves from the COVID-19 everywhere. Itu kata Fajar ya. Terus Givar bilang kayak gini. Yes, I think there should be some additional instructions regarding how to clean personal. Ya, saya setuju, tapi ya, saya pikir harusnya ada instruksi tambahan tentang bagaimana membersihkan diri. Nah, eh berarti kan ini tidak hanya menyatakan ulang ya, tapi justru memberikan penambahan. Jadi nggak cuma ngulang aja apa yang Fajar sampaikan. Gifar nggak cuma mengulang apa yang Fajar sampaikan, tapi juga memberikan tambahan dari sudut pandangnya dia tentang pendapatnya si Fajar gitu, bahwa oh, protokol COVID-19 udah bisa ditemukan di mana-mana nih gitu. Berarti yang A enggak ya, teman-teman. Yang B, Gifar shows his doubtful argument to minimize COVID-19 infection. Gifar menunjukkan keraguan
dalam argumennya untuk meminimalisir COVID infection. Apakah iya? Tadi udah disampaikan Gifar yang pertama ikut setuju ya bahwa protokol COVID-19 itu sudah tersebar di mana-mana. Terus dia memberikan tambahan saran gitu. Personal workspace items we frequently touch. Kemudian Fajar bilang, you bet. You bet itu artinya eh saya setuju gitu. You bet. Those are simple everyday practices to do. Itu sebenarnya adalah hal-hal yang simpel untuk dilakukan setiap hari. You have a point there. eh ini juga menyatakan kesetujuan gitu. You have a point there. Kayak saya bisa mengerti poin yang kamu sampaikan. Kamu punya poin di sana. I think everybody should accept this new way of life. Nah, dia memberikan pandangannya dia lagi dan setuju gitu. Berarti tidak menunjukkan keraguan. So B might not be the answer. B is not the answer. What about C? Gifar has no doubt about Fajar's opinion on the practical way of the COVID-19 protocol. Gifar tidak punya keraguan tentang opininya Fajar tentang cara praktis dalam menjalankan protokol COVID-19. Nah, sedangkan yang D, Fajar dan Gifar argumen itu kontradiktori atau saling berlawanan. Tidak ya, mereka tidak saling berlawanan, mereka saling mensupport bahkan menambahkan beberapa saran dari sudut pandang mereka. So D is also not the answer. Maka karena kita sudah eliminasi satu persatu, jawaban untuk pertanyaan nomor 2 ini adalah yang C, ya, yang C, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan ketiga. Teman-teman, kalau misalkan teman-teman ada kesulitan dalam memahami atau ada hal yang mau ditanyakan atau saya terlalu cepat, jangan segan untuk memberikan tanda ya. Boleh raise hand, boleh apa namanya komen di chat box. Oke, kita ke pertanyaan ketiga. Habis ini teman-teman boleh ikut nebak ya, jangan takut salah. Teman-teman coba analisa atau pahami bacaan ini. Ingat kita langsung ke pertanyaannya ya. Which of the following is correct about Hagia Sophia? Please choose two statement. Coba mana di bawah ini yang tepat tentang Hagia Sophia? Pilih dua pernyataan. Oke, pilih dua pernyataan. Kita baca yang pertama ya. The building has been used as Christian church and mosque alternately. B. It is used as mosque at present time. Or C. It is used as Christian church at present time. Or it is used as a museum at present time. Oke, saya kasih waktu untuk menjawab ya. Bagaimana teman-teman? Hagia Sophia, Turkish Hagia Sophia, or the Latin is Sancta Sophia, also called Church of the Holy Wisdom or Church of the Divine Wisdom. Hagia Sophia itu dulu Hagia Sophia atau Turkish Hagia Sophia, nama latinnya Sancta Sophia, juga sempat disebut sebagai Church of the Holy Wisdom. Church itu gereja ya, or Church of the Divine Wisdom. An important Byzantine structure in Istanbul and one of the world's great monument. Merupakan salah satu monumen besar dunia. It was built as a Christian church in the 6th century. Dulu dia dibangun sebagai eh apa? Gereja. Dulu dia dibangun sebagai gereja Kristen
untuk umat Kristiani di abad ke-6 under the direction of Byzantine Emperor Justinian I di bawah Kekaisaran Bizantin. In subsequent centuries, it became a mosque. Di abad setelahnya, dia berubah menjadi museum, masjid ya, kemudian museum, kemudian masjid lagi. The building reflects the religious changes that have played out in the region of the century. Bangunan tersebut merefleksikan adanya perubahan aspek keagamaan yang terjadi di area tersebut, di daerah tersebut selama berabad-abad. With the minarets and inscription of Islam as well as the lavish mosaic of Christianity. Jadi bisa ditemukan ukiran-ukiran atau ornamen-ornamen Islam maupun Kristen. Jadi bercampur nih keduanya. Maka mana yang eh, merupakan pernyataan yang benar berdasarkan informasi tersebut? Apakah A, bahwa bangunan tersebut digunakan sebagai gereja Kristen dan masjid secara bergantian. Alternately itu artinya bergantian. Apakah B digunakan sebagai masjid untuk masa sekarang? Apakah C digunakan sebagai gereja di masa sekarang? Present time itu masa sekarang atau saat ini? Atau D digunakan sebagai museum di masa sekarang? Kalau kita disuruh milih dua, mana yang paling nyambung atau paling cocok untuk dipilih sebagai pernyataan yang benar? Ada yang mau coba? Nggak usah takut salah ya. Silakan, boleh jawab di kolom chat. Ada yang mau coba pilih? Bagaimana teman-teman? Tadi disampaikan, it was built as Christian church. Dibangunnya itu sebagai gereja. But in subsequent centuries, it became a mosque. Kemudian museum, and then a mosque again. Berarti kalau dari informasi ini, saat ini posisinya si Hagia Sophia ini sebagai tempat apa? Kalau dari informasi ini. Sebagai mosque, ya. Bagus Sebagai masuk masjid lagi. Ha, sebagai masjid. masjid. Nah, eh betul sebagai masjid. Ini kan has been used, digunakan sebagai masjid. Apakah digunakan sebagai gereja juga secara bergantian? Kalau bergantian namanya aja gantian ya. Berarti kadang masjid, kadang gereja. Bisa nggak kira-kira seperti itu? Secara wawasan, kita tahu bahwa itu tidak bisa seperti itu. Dan secara informasi pun tidak seperti itu karena dulunya gereja kemudian berubah jadi masjid, tapi tidak digunakan secara bergantian. Artinya di periode waktu yang sama saling bergantian gitu. No. Kemudian sebagai masjid di saat ini, iya bisa. Karena berdasarkan informasi terakhir itu sebagai masjid, museum, dan masjid lagi. Jadi B itu adalah pilihannya. Digunakan sebagai gereja pada saat ini? Tidak ya. Yang terakhir, digunakan sebagai museum saat ini? Ini yang paling mungkin. Jadi bisa digunakan sebagai museum dan juga digunakan sebagai gereja. Museum dan juga digunakan sebagai masjid gitu. Kalau itu kan tidak bertentangan ya dengan wawasan yang kita tahu. Tuh. Dan di informasi juga dikatakan memang digunakan sebagai masjid, kemudian museum dan masjid lagi. Jadi masuk akal kalau di masa saat ini Hagia Sophia ini digunakan sebagai masjid dan juga sebagai museum. So the answer for this one is B and D. Oke, ini kuncinya salah ya. Oke, kita ke nomor 3.
Kita ke pertanyaannya ya. Which one of the following can be concluded from the announcement? Mana di bawah ini yang bisa kita tarik kesimpulan? Ini kesimpulan lagi ya. Mana yang bisa kita tarik kesimpulannya dari pengumuman tersebut? Apakah A. Daily exercise, balanced diet, and immunization are recommended to fight the virus? Atau B, C, D? Kita mending baca dulu aja pengumumannya supaya kita bisa menjawab kira-kira jawabannya apa gitu ya. The flu can strike rapidly in this rain season. Flu itu bisa menyerang dengan cepat, rapidly itu dengan cepat, menyerang dengan cepat di musim hujan ini. The best way to fight the virus is to have a healthy body through daily exercise and good diet. Cara terbaik untuk melawan virus tersebut adalah dengan menjaga tubuh supaya tetap sehat dengan cara olahraga setiap hari, daily itu harian, olahraga setiap hari, and good diet. Diet itu bukan diet nggak makan biar kurus ya. Diet itu adalah asupan makanan. Nah, diet. Nah, good berarti asupan makanan yang baik, yang bagus, yang sehat. Our school offers the opportunity to be immunized against the flu as an additional way to prevent this virus from spreading amongst us. Sekolah kita sekolah menawarkan kesempatan untuk imunisasi flu ya, sebagai cara tambahan untuk mencegah virus dari penyebarannya. There will be a nurse at the school clinic from Monday to Thursday. Akan ada perawat, perawat sekolah di klinik dari Senin ke Kamis ya, Monday to Thursday after school hours this week. This program is free and available to all school teachers, staff, and student. Program ini gratis dan tersedia bagi semua guru, staff maupun murid. However, bagaimanapun juga atau tetapi, namun demikian, however itu bisa artinya bagaimanapun juga, tetapi, namun demikian ya, boleh dicatat. Participation is voluntary, bahwa partisipasi dalam program imunisasi ini harus dilakukan secara sukarela, jadi tidak ada paksaan. Every person who wants to take the uh, the option will be asked to sign a form indicating that they have no allergies and understand the possible minor side effects. Orang yang berminat untuk mengambil atau bergabung dengan program imunisasi ini atau diimunisasi gitulah ya, itu harus menandatangani formulir yang menyatakan bahwa dia tidak memiliki alergi dan juga memahami bahwa akan ada efek samping yang minor, kecil aja. Tapi ada efek sampingnya. Jadi sebelum ikut imunisasi itu harus memberikan persetujuannya dulu. Itu informasinya teman-teman. Mari kita cek satu persatu. Mana kesimpulan yang tepat ya? Apakah A, bahwa olahraga harian, kemudian asupan makanan yang seimbang, dan imunisasi itu direkomendasikan untuk melawan virus? Ataukah B, semua orang dianjurkan bergabung atau mengambil program imunisasi flu ini yang diselenggarakan oleh manajemen sekolah? Should di sini em, rada mengharuskan gitu ya. Yang C, the school has a nurse every day to succeed the immunization program. Sekolah memiliki perawat setiap hari untuk mensukseskan program imunisasi ini. Tidak ya, karena tadi disebutkan nurse-nya itu cuma available atau tersedia di hari Senin sampai Kamis saja. Berarti nggak tiap hari ya. Yang C berarti kita eliminasi. Yang D, the participant can go to the clinic after signing a consent form given by management. Peserta yang mau ikut imunisasi
boleh pergi ke klinik setelah menandatangani formulir. Oke, kira-kira yang mana kalau teman-teman suruh milih kesimpulan yang benar dari informasi ini? Kesimpulan yang benar adalah A, B, D. Karena C sudah kita eliminasi. Oke. Yang B tidak karena ada kata-kata yang seperti mengharuskan. Padahal program ini bersifat sukarela ya. Tadi dikatakan program ini bersifat sukarela. Oke, sedangkan di sini should. Kemudian, participant can go to the clinic after signing. Memang dikatakan di sini partisipan diminta untuk menandatangani formulir yang menyatakan bahwa dia tidak punya alergi dan memahami eh, kemungkinan adanya efek samping ya. Tapi kan nggak dikatakan bahwa mereka menandatanganinya tuh di luar klinik dan baru boleh ke klinik setelah menandatangani. Bisa aja mereka ke klinik terus dikasih formulirnya di klinik itu gitu. Jadi tidak ada keterangan bahwa mereka baru boleh ke kliniknya setelah menandatangani. Sedangkan yang A disebutkan bahwa daily exercise, a good diet, and also immunization is additional way to prevent the virus. Maka jawaban untuk pertanyaan ini adalah yang A. Gitu ya. Gimana ini perasaannya? Bagaimana keadaannya adik-adik? Apakah pusing atau pusing banget? Jadi memang literasi bahasa Inggris ini selain menguji kemampuan kosakata adik-adik, juga menguji pemahaman. Jadi tidak hanya tahu artinya saja, tapi juga bisa bagaimana bisa mengambil kesimpulan yang tepat dari bacaan yang disajikan. Gitu teman-teman. eh Gak usah khawatir. Insya Allah, em, kalau misalkan teman-teman banyak berlatih, terbiasa dengan soal-soal seperti ini, biasanya akan terbiasa, akan apa ya, muncul, akan memperkuat feeling. Jadi misalkan mungkin teman-teman pernah dengar gitu ya, kalau orang ditanya, gimana kamu tadi ngerjain bahasa Inggrisnya? Aduh, aku nggak tahu, aku pakai feeling aja gitu. Tapi aku banyak yang benar. Nah, karena feeling dalam mengerjakan soal-soal bahasa Inggris itu bisa dilatih, teman-teman. Gitu. Oke, mari kita ke soal selanjutnya. Saya coba tampilkan yang main idea ya, yang agak nggak terlalu pusing ya. Oke, sebentar, saya izin stop sharing dulu. Saya pilihkan materi yang main idea. Oke, ini dia. Ada main idea. Nah, teman-teman, eh, tadi kita sudah membahas tentang kesimpulan, tapi belum keluar soal-soal tentang main idea. Jadi, main idea itu adalah ide pokok. Jadi, habis baca sebuah teks, kalau kita ditanya main idea itu apa,
Maka sebenarnya teman-teman tuh ditanya yang paling banyak dibahas itu tentang apa sih gitu. Secara keseluruhan itu yang dibahas tentang apa. Dan teman-teman harus memilih jawaban yang bisa mewakili apa yang dibahas gitu. Misalkan yang dibahas itu ada 3 hal, maka jawabannya harus mewakili 3 hal itu. Nggak boleh cuma mewakili 2 hal saja atau 1 hal saja. Harus bisa mewakili informasi yang disajikan keseluruhan. Ini kita coba ya, pelan-pelan. Teman-teman jawab pertanyaannya. Em, mana apa yang paling banyak dibahas gitu. Eric gripped the bat in his hand. His palms were sweaty, but he took a deep breath as he stepped out to the plate. He had scored a run, or his team would lose the game. He had to score a run, or his team would lose the game. When the pitchers threw a fastball, Eric's reflexes took over, and he heard the crack of the bat hitting the ball. His heart raced with excitement as he ran to first base. He was safe. Oke. Kira-kira ini membahas tentang apa ya? A, B, C, D? Ada yang mau coba? Atau masih terlalu sulit? Silakan bisa berikan feedback ya, respon. Jadi saya tahu apakah teman-teman cukup bisa memahami atau tidak. Atau ini deh. Ini kayaknya lumayan. Dijawab bersama-sama ya teman-teman ya. Membahas paling banyak tentang apa nih? A, B, C, D. Boleh dicoret nanti saya pencet A, B, C, D. Silakan. Oke. Good. Oke, coba lagi ya. Habis itu bisa tolong dihapus. Kok saya nggak bisa menghapus ya? Oh bisa. Oke, silakan. If you're feeling sad, you can make yourself feel better by doing a few simple things. You can take a walk, you can talk to a friend, or you can write down your feelings. Writing down the good things in your life will help too. Doing something good for someone else will also help you feel better. Kira-kira yang mana ya? Oh, oh. Jadi tadi ngomongin tentang apa saja yang bisa kita lakukan kalau kita sedih. Coba yang ini. Boleh dicoret-coret. Gak apa-apa salah, nggak usah takut. Bahas tentang apa? Ternyata paragraf tadi membahas tentang bahwa jerapah adalah hewan yang unik. Oke, kalian disuruh milih nanti diacak. Dah, mau pilih kartu yang mana? Aduh, malah jadi berkurang poinnya. Gak apa-apa teman-teman, abis ini kita coba cari lagi. Pertanyaan terakhir. Hurricanes are large, intense storm that begin over the ocean. Membahas tentang hurricanes. Kira-kira yang mana? Oke. Oh, oh. Ternyata hurricanes are dangerous storm. It's okay teman-teman. Tenang. Kita coba cari lagi ya. Kita cari main idea.
Oke, coba yang ini. Nanti teman-teman coret aja jawabannya ya. Oke, alamut sepertinya ini. Oke. I can wait until this weekend. We're going to my grandparents' house and my entire family will be there. I will spend most of my time playing games with my cousins. We always have such a good time together. The day goes by so fast and by the end we're all exhausted. Yang mana kira-kira? Yuk. Oh, ternyata jawabannya adalah yang B. Tadi ada yang coret B. Ayo, jangan ragu-ragu ya. Siapa tahu jawaban kalian ternyata benar. Oke. Yuk, yang mana? Oke, clue-nya teman-teman biasanya jawaban tentang main idea itu eh, terdapat di kalimat awal-awal. Nah, biasanya kalimat setelahnya itu hanya pendukung saja. Tadi ini ya. Ya, betul. Ya, boleh dibantu dihapus dulu coretannya ya. Dari saya kok nggak bisa menghapus. Oke. Pilih yang mana? Mau pilih yang mana? Oke. Oke, cool. Tadi udah ya? There are many ways to make yourself feel happy. Ini kan nyebutin banyak hal yang bisa kita lakukan kalau kita sedih. Oke, saya coba carikan lagi yang lebih sederhana. Nah, kenapa sih saya bersikeras untuk kita menjawab pertanyaan main idea dulu, teman-teman? Karena main idea ini adalah skill paling dasar. Jadi, kalau teman-teman bisa mencari main idea sebuah paragraf dengan cepat, maka teman-teman bisa memahami bacaannya juga dengan cepat. Karena pemahaman bacaan kita itu ya dituangkan dalam main idea yang bisa kita ambil itu. Oke, coba ini pakai format quiz ya. Biasanya waktunya bisa lebih cepat, lebih lama. Apa yang paling banyak dibahas? Lupita's dog, Maxi had trouble learning tricks. Biasanya kalimat awal adalah kalimat utama, teman-teman. Kalimat setelahnya itu memberikan informasi detail tentang kalimat pertamanya. Disampaikan bahwa anjingnya Lupita yang namanya Maxi, biasanya kan kalau anjing itu bisa trik macam-macam ya. Tapi si Maxi ini kesulitan belajar trik. Gimana kesulitannya? Nah, itulah yang dibahas di kalimat setelah-setelahnya, detailnya. Kenapa kok penulis mengatakan bahwa Lupita's dog atau anjingnya si Lupita ini sulit untuk belajar trik? Ternyata she could roll over and she could stand on her
hind legs. However, Maxi always got the tricks mixed up. Ah, oke. Betul. Jadi teman-teman bisa cari petunjuknya di kalimat pertama, oke? Yuk, bisa tolong dihapus ya. Yuk. Amanda wanted to learn to do cartwheels, so her brother made a deal with her. Ingat, kalimat pertama adalah kalimat utama. Itu biasanya eh, kalimat yang memperkenalkan ini teks mau bahas tentang apa. Itu biasanya ada di kalimat pertama. Berarti yang mana kira-kira teman-teman? Good job, Hanan. Yang lain boleh coba juga ya. Arthur made a castle out of rocks and glue. Arthur membuat kastil yang terbuat dari batu dan lem. Bagaimana caranya? Good. Jadi, kalimat pertama itu memberikan petunjuk tentang main idenya. Mimi and Hank took their seats on the Ferris wheel. Mimi dan Hank itu duduk di Ferris wheel itu kayaknya salah satu wahana di eh, apa kayak Taman Ria gitu. Yang mana? Kalimat pertama itu hanya memberikan petunjuk ya, main idenya tidak sama persis kalimatnya. Yang mana nih kira-kira? Mau menceritakan tentang Mimi dan Hank yang naik Ferris wheel. Yang mana teman-teman? Dicoret aja. C. C apa D nih? Atau A? Ayo, coba kasih coretan terbanyak di mana? Ayo, bantu coret. Oke, coretan terbanyak di D ya. Good. Berarti kalian sudah mulai bisa mengenali di mana main idenya. Good job. Yang mana nih? Stuart decided to change the order of his room. Stuart memutuskan untuk mengubah tatanan atau susunan ruangannya. Jadi kayak mengubah furnitur kali ya, furnitur yang ada di ruangannya. Yang mana nih? Oke, ayo coretan terbanyak mana? Oke. Ya, gitu teman-teman ya. Jadi main idea itu eh biasanya petunjuknya ada di kalimat pertama. Oke, kita coba cari lagi ya. Oke, bisa dibantu dihapus dulu ya coretannya, ya. Mau pakai yang kuis kayak tadi, kayak barusan yang tidak ada waktunya per soal, atau mau yang game show yang satu soal ada waktunya? Mau pilih yang mana? Game show. Oke. Cepet-cepet, salah kan? Cepet-cepetan jawab ya. Jangan takut salah loh. Pokoknya jawab aja. Karena kalau misalkan nggak jawab, udah pasti salah. Siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Yang lain boleh bantu kasih coretan juga. The rain began early in the morning. Mana? Kasih coretan paling banyak. Yuk, 10 detik lagi. A ya? Paling banyak coretan ke A nih. Ternyata the storm was very strong. Menceritakan bagaimana kuatnya storm. It's okay.
Ah, mana yang merupakan detail, bukan main idea-nya, tapi yang detailnya. Berarti kalau tadi main idea-nya itu that the storm was very strong, mana yang menyampaikan bahwa stormnya very strong. Good. Ini main idea. Meerkat in Africa live in large groups. Ngomongin tentang meerkat nih. Ayo kasih coretan paling banyak kemana? Oke, Zafira. Terus A, B, C, D. Oke. Oops. Meerkat work together to survive. Oke, kita pilih. Oke, tambah 50 ya. Yuk, konsentrasi. Dua details, bukan main idea-nya, tapi supporting details-nya. Atau informasi yang mendukung main idea. Oke, meerkats bergantian untuk eh, berjaga. Nah, kalau ini main idea, teman-teman. Dolphins are mammals that live in the ocean. Mammals are different than fish, reptiles, or bird. Yang mana? Kasih coretan paling banyak. Ayo hati-hati. Dolphins are mammals that live in the ocean. Mammals are different than fish. Even though, yang mana? Ngomongin bahwa dolphin adalah mamalia. Bukan ngomongin dolphin hidup di laut aja, tapi ngomongin dolphin yang hidup di laut itu adalah mamalia. Kemudian dijelasin lagi mamalia itu apa. Kalau ini supporting detail, bukan main idea-nya. Tadi main idea-nya bahwa lumba-lumba adalah mamalia. Mana yang mendukung ide pokok itu bahwa dolphin adalah mamalia? Bahwa dia mamalia ya. Jawabannya adalah yang C, teman-teman. Kan lagi bahas mamalia, pasti memberikan informasi tentang mamalia gitu. Oke. Nah, jadi begitu teman-teman.